Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan, saya Nikadek Diana Novita Alicia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 065 selaku ketua dari SGD A7. Baik, di sini kami dari SGD A7 akan mempresentasikan mengenai student project kami yang berjudul Psikopat. Untuk itu, selamat menyaksikan dan berikut adalah nama-nama dari anggota SGD A7. Baik, perkenalkan saya Clara Syipatania dengan 3 digit yang terakhir 143. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang menjadi alasan kami untuk menyusun studi project ini. Stigma masyarakat terhadap psikopati seringkali berasal dari penggambaran media yang keliru, di mana individu dengan gangguan ini kerap dilabeli sebagai berbahaya dan tidak berperasaan. Akibatnya banyak orang mengaitkan psikopati dengan kekerasan atau kriminalitas, padahal psikopati dalam psikologi sebenarnya adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku antisosial serta kurangnya empati dan penyesalan. Kemudian, meskipun banyak perhatian diberikan pada psikopati negara-negara barat, penelitian mengenai kondisi ini di Asia termasuk Indonesia masih sangat terbatas, sehingga diperlukan studi lebih lanjut untuk memahami psikopati ini. Baik, perkenalkan, saya Miracle dengan 3 digit NIM terakhir 073, izin melanjutkan. Selain stigma psikopati dan juga kurangnya penelitian di Asia, kesulitan diagnosis dan kurangnya pemahaman juga melatar belakangi student project ini. Seseorang dengan psikopati biasanya akan menutupi bahwa ia adalah seorang psikopat, salah satunya dengan mempelajari metode pemeriksaan dan mengakalinya, sehingga diperlukan pendekatan yang variatif, yaitu dengan evaluasi yang mendetail terhadap latar belakang, masa kecil, dan kejadian buruk yang pernah dialami. Urgensi yang tinggi, dampak yang signifikan, dan tantangan yang besar mengindikasikan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan psikopati, sehingga pencegahan dan penanganan dapat segera dilakukan. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan psikopati dan bagaimana epidemiologinya. Kemudian yang kedua, apa gejala yang dimiliki atau ditunjukkan pada individu dengan psikopati. Kemudian yang ketiga, apa saja faktor penyebab psikopati berdasarkan aspek biologi, psikologi, dan sosiokultural. Dan yang keempat, seperti apa prognosis psikopati. Kemudian untuk rumusan masalah yang kelima, yaitu apa ciri-ciri diagnostik yang digunakan untuk mengidentifikasi psikopati dan diagnosis banding apa yang perlu dipertimbangkan. Kemudian yang keenam, apa saja metode pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi psikopati. Yang ketujuh, apa saja intervensi atau terapi yang tersedia untuk menangani psikopat. Kemudian kedelapan adalah bagaimana cara mencegah dan minimalisir perkembangan psikopati pada individu. Terdapat beberapa tujuan penulisan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui definisi dan epidemiologi dari psikopati. Kedua, untuk memahami gejala yang dimiliki atau ditunjukkan pada individu dengan psikopati. Ketiga, untuk menganalisis faktor penyebab psikopati berdasarkan aspek biologi, psikologi, dan sosiokultural. Keempat, untuk memberi pemahaman mengenai prognosis psikopati. Kelima, untuk menjelaskan ciri-ciri diagnostik yang digunakan dalam mengidentifikasi psikopati dan diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan. Keenam, untuk menyajikan metode pemeriksaan yang digunakan dalam mendeteksi psikopati. Ketujuh, untuk mendiskusikan jenis intervensi atau terapi yang tersedia dalam menangani psikopati. Dan yang kedelapan, untuk membahas cara mencegah dan meminimalisir perkembangan psikopati pada individu. Berikut adalah manfaat penelitian studi project ini, yaitu untuk mengetahui definisi dan epidemiologi dari psikopati, gejala yang ditunjukkan oleh individu dengan psikopati, faktor penyebab psikopati berdasarkan aspek biologi, psikologi, dan sosiokultural, pemahaman mengenai prognosis psikopati, ciri diagnostik dan diagnosis banding untuk mengidentifikasi psikopati, metode pemeriksaan dalam mendeteksi psikopati, jenis intervensi atau terapi untuk menangani psikopati, dan yang terakhir yaitu adalah cara pencegahan dan minimalisir perkembangan psikopati. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Bagus Redi Ronald Pitra dengan digit terakhir 192. Di sini saya mendapatkan bagian menjelaskan definisi dan epidemiologi psikopati. Pertama, definisi psikopati. Psikopati adalah gangguan kepribadian yang ditandai oleh perilaku antisosial, impulsivitas, kurangnya empati, dan penyesalan, serta kecenderungan untuk manipulasi dan eksploitasi orang lain. Epidemiologi psikopati. Psikopati jarang ditemukan di populasi umum dengan prevalensi sekitar 1%, namun prevalensinya meningkat signifikan di lingkungan bencana mencapai 15-25%. Penderita psikopati. Individu psikopatik seringkali pandai menarik simpati dan kepercayaan, tetapi memiliki emosi dangkal dan kesulitan merasakan kasih sayang atau ketertarikan emosional. Yang terakhir, penyebab psikopati. Faktor genetik dan lingkungan seperti pengalaman masa kanak-kanak yang buruk, termasuk kekerasan dan pengabaian, telah dikaitkan dengan perkembangan psikopati. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Erina dengan 3 digit NIM terakhir 244, izin melanjutkan presentasi. Gejala pada individu dengan psikopati. Jadi untuk individu yang mengidap psikopati primer, ada beberapa gejala yang dapat dilihat, yakni yang pertama impulsif, agresif, ekstrovert, dan juga berbahaya.
Lalu untuk gejala penyertanya, ada tingkat kepercayaan diri yang tinggi, tingkat kecemasan yang rendah, lalu pemikiran yang matang, dan juga keyakinan yang kuat dalam melakukan kejahatan dibandingkan dengan psikopati sekunder. Lalu untuk individu dengan pengidap psikopati sekunder, itu sebenarnya gejalanya lumayan mirip dengan psikopati primer, namun sedikit berbeda dalam beberapa area. Jadi yang pertama itu ada impulsif, agresif, lalu antisosial. Lalu untuk gejala penyertanya ada tingkat kecemasan yang tinggi, lalu riwayat penganiayaan dan juga trauma. Serta kejahatan yang dilakukan itu biasanya tidak terlalu tertata atau tidak terencana, melainkan secara impulsif dikarenakan adanya amarah akan sebagai suatu respon. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Kenny Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir 091. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab psikopati berdasarkan aspek biologi, psikologi, dan sosiokultural. Berdasarkan faktor biologis yang terkait dengan psikopati, ada mencakup ketidakseimbangan neurotransmitter, terutama dopamin dan serotonin, yang diyakini berkontribusi terhadap perilaku impulsif dan kurangnya empati pada individu dengan psikopati. Kemudian dari aspek psikologi, trauma masa kecil seperti kekerasan atau pengabaian turut mempengaruhi perkembangan karakteristik psikopatik. Dan yang terakhir dari perspektif sosiokultural, lingkungan yang penuh kekerasan, norma sosial yang permisif terhadap perilaku antisosial, serta kurangnya pendidikan moral dapat memperkuat kecenderungan psikopatik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Rana Fismawan dengan digit NIM terakhir 015. Prognosis psikopati berdasarkan usia remaja, perawatan 6 dari 8 penelitian menunjukkan manfaat perawatan yang signifikan. Dewasa hanya 3 dari 8 penelitian menunjukkan peningkatan signifikan. Dalam dewasa juga ada namanya High Callous Inhibitional CU traits lebih umum pada dewasa sehingga sulit disembuhkan dan membutuhkan dosis terapi lebih tinggi. Yang kedua, faktor prediktif prognosis psikopati ada residivisme kekerasan dan disfungsi neural. Disfungsi neural berhubungan dengan gangguan signifikan di amigdala, korteks prefrontal ventromedial (VMPG) dan korteks cingulate posterior. Residivisme kekerasan itu menjadi prediktor kuat kekerasan dan residivisme di masa depan. Muncul sejak remaja dan meningkat selalu seiring perkembangan CU traits, dan tidak semua individu dengan CU traits menjadi pelaku kekerasan, tergantung pada kontrol perilaku dan emosional. Lalu efektivitas intervensi dan psikopati pada remaja, di mana MJTJ, program terapi multisistemik untuk keadaan remaja, efektif menurunkan pelanggaran kelembagaan dan residivisme secara signifikan dan mengurangi hubungan antara psikopati dan kekerasan. Perubahan terapi substansial juga menurunkan residivisme seksual dan kekerasan. Intervensi yang diberikan efektif dalam mengurangi risiko pengulangan dan tindak pidana. Perkenalkan, saya Nikade Amanda Dian Kumala dengan 3 digit NIM terakhir 039. Psikopat umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan berbicara dengan daya tarik yang dangkal. Yang kedua, egois dan juga narsistik. Yang ketiga, cenderung berbohong dan menipu. Yang keempat, kurang empati dan cenderung tidak memiliki perasaan. Yang kelima, impulsif dan tidak bertanggung jawab. Kemudian hubungan tidak stabil dan adanya riwayat kriminal. Diagnosis banding psikopat. Yang pertama, gangguan narcissistic personality disorder, yaitu individu dengan gangguan kepribadian yang memiliki kecenderungan untuk mengedepankan diri sendiri secara berlebihan dengan keyakinan yang kuat bahwa mereka memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah sosiopat. Nah, sosiopat ini adalah pada umumnya dikaitkan dengan gangguan antisosial dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada borderline personality disorder, gangguan kepribadian yang ditunjukkan dengan adanya pola kepribadian yang kurang stabil dalam keseluruhan, melakukan tindakan tanpa memikirkan konsekuensinya atau impulsif dan terkadang menderita bingung dengan identitas dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah histrionic personality disorder, gangguan yang memiliki gejala seperti memiliki ekspresi emosi yang berubah dengan cepat dan dangkal, selalu ingin menjadi pusat perhatian, menarik perhatian dengan penampilan fisik, dan mudah dipengaruhi oleh keadaan atau orang lain. Perkenalkan, nama saya Putu Cantika Putri Mayrawetiana dengan 3 digit NIM terakhir 218. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pemeriksaan mendeteksi psikopati. Hare Psychopathy Checklist Revised atau PCLR yang dikembangkan oleh Robert Hare berisi 20 item untuk mengevaluasi berbagai dimensi psikopati, termasuk sifat-sifat interpersonal, afektif, serta perilaku antisosial. Hasil dari PCLR ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat psikopati seseorang. Jadi semakin tinggi skor, semakin besar pula indikasi kecenderungan psikopatiknya. Penilaian berbasis PCLR ini sering dikombinasikan dengan metode neuroimaging untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara struktur otak dan perilaku psikopatik. Studi menunjukkan bahwa individu dengan ciri-ciri psikopatik memiliki kelainan di area otak tertentu, khususnya amigdala dan korteks prefrontal ventromedial, yang terlibat dalam pengendalian emosi dan juga pengambilan keputusan moral. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, perkenalkan kembali, saya Diana Novita dengan 3 digit NIM terakhir 065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intervensi atau terapi untuk penanganan psikopat. Yang pertama ada Cognitive Behavior Therapy atau CBT, merupakan konseling yang fokus pada perbaikan aspek berpikir dan berperilaku seseorang yang maladaptif. CBT menerapkan teknik yang memadukan antara terapi berpikir kognitif dan terapi tingkah laku behavioral. Ada 2 teknik dalam CBT, yang pertama ada supportive guidance dan terapi berpikir positif yang memberikan pasien dukungan dan membantu pasien untuk melihat segala sesuatu secara positif. Yang kedua ada mentalization based therapy atau MBT yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk memahami kondisi mentalnya sendiri dan orang lain, serta menjadikan individu yang lebih berempati, tidak manipulatif, dan tidak antisosial. Yang ketiga ada psikodinamika, yaitu terapi yang membantu individu untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang pikiran dan perasaan bawah sadarnya, sehingga mereka dapat melakukan perubahan positif dalam hidupnya. Baik, selanjutnya ada family therapy atau terapi keluarga, merupakan alat edukatif yang melibatkan keluarga dalam memperkuat strategi coping dan menghadapi kesulitan selama perubahan psikologis. Meskipun psikopati merupakan masalah individu, terapi keluarga dapat membantu mengidentifikasi pola disfungsi dan masalah lain yang mungkin ada dalam keluarga. Selanjutnya ada activity daily living, yaitu terapi yang berfungsi untuk meningkatkan aktivitas harian, yaitu dengan melakukan aktivitas seperti menyapu, mengepel, dan kegiatan lainnya yang digemari pasien. Dan menurut penelitian disimpulkan bahwa ada pengaruh terapi aktivitas harian terhadap proses pemulihan halusinasi pada pasien psikopati. Baik, perkenalkan dokter, saya Feivel dengan 3 digit NIM terakhir 169. Di sini saya akan menjelaskan cara pencegahan perkembangan psikopati pada individu. Nah, yang pertama adalah peran keluarga. Jadi peran keluarga ini terdapat pola asuh yang suportif, dampak pola asuh negatif, dan juga edukasi parenting. Selanjutnya adalah deteksi dini, di mana screening pada anak itu bisa menghasilkan identifikasi gejala awal. Selanjutnya juga intervensi dini, dapat program intervensi perilaku kognitif yang membantu anak. Selanjutnya adalah peran sekolah, di mana peran sekolah ini menerapkan kebijakan anti bullying, pelatihan guru, dan juga kegiatan ekstrakurikuler dapat berpengaruh terhadap pencegahan. Nah, selanjutnya adalah faktor pendukung, pencegahan multidimensi dan juga lingkungan yang suportif, dukungan emosional yang konsisten dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sangatlah penting terhadap pencegahan. Nah, selanjutnya adalah intervensi profesional, evaluasi dan terapi, pilihan terapi, dan konseling keluarga merupakan bagian dari intervensi profesional dalam pencegahan pengembangan psikopati pada suatu individu. Sekian dari saya, terima kasih. Sebagai kesimpulan, psikopati adalah gangguan kepribadian akibat kegagalan fungsi pada otak, terutama pada area yang terkait dengan pengendalian emosi dan pengambilan keputusan, dengan prevalensi diperkirakan sekitar 1%. Nah, gejala psikopati cukup berbeda tergantung pada jenisnya. Psikopati primer utamanya ditandai dengan perilaku impulsif, agresif, berbahaya, ekstrovert, serta menunjukkan pemikiran yang lebih matang, dan juga keyakinan yang kuat untuk melakukan kejahatan. Sementara psikopati sekunder menunjukkan perbedaan utamanya terletak pada tekanan emosional dan kecemasan yang tinggi. Faktor penyebab psikopati diantaranya meliputi aspek sosiokultural, psikologi, maupun aspek biologi pasien itu sendiri. Umur pasien yang lebih muda saat menerima perawatan biasanya menunjukkan prognosis yang signifikan dibandingkan pada pasien dewasa. Faktor prediktif lainnya mempengaruhi prognosis psikopati yaitu residivisme kekerasan dan juga disfungsi neural. Pasien psikopati memiliki ciri diagnostik yang khas. Dan untuk diagnosis banding pasien ini meliputi gangguan narcissistic personality disorder, sosiopat, borderline personality disorder, dan histrionic personality disorder. Perkenalkan, saya Imelda Febian Abigail dengan 3 digit NIM terakhir 117. Kesimpulan yang keenam yaitu metode deteksi psikopati adalah Hair Psychopathy Checklist Revisite atau PCLR. Lalu metode terbaru pendekatan berbasis genetik dan analisis fungsional koneksivitas otak. Selanjutnya ada terapinya. Terapinya ada Cognitive Behavior Therapy, CBT atau Mentalization Based Therapy, MBT, ada Psikodinamika, Family Therapy, dan Activity Daily Living. Yang terakhir, lingkungan berperan besar dalam upaya pencegahan psikopatis sejak dini. Selanjutnya saran. Untuk saran, penting sekali untuk memperdalam pendekatan psikologis dan psikiatri dalam diagnosis dan manajemen kondisi ini, termasuk eksplorasi, penyusunan SOP, dan evaluasi mendalam. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua.